Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hamimi dengan NIM 121220118. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Theorable Upper Intake Level for Individual Asam Amino Acids in Humans, a Narrative Review of Recent Clinical Studies. Jurnal ini saya kutip dari ASN atau American Society for Nutrition yang ditulis oleh Rejavel R. Pertama, saya akan menjelaskan tentang garis besar asam amino. Asam amino individu sangat populer sebagai suplemen karena berbagai manfaat kesehatan yang dirasakan dan nyata. Namun saat ini, tidak ada rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Nasional untuk tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi atau UL untuk asam amino karena kurangnya uji dosis respon manusia yang dilakukan dengan baik. Dalam dekade terakhir, di bawah inisiatif Dewan Internasional Ilmu Asam Amino, sebuah organisasi nirlaba, serangkaian studi klinis manusia UL dilakukan. Tujuan dari tinjauan naratif ini adalah untuk merangkum studi tentang 6 asam amino esensial, yaitu leusin, triptofan, metonin, lisin, histidin, dan fenilanin. Dua asam amino non-esensial, yaitu arginin dan senin, dan dua asam amino non-proteinogenik, yaitu ornitin dan citrulline. Dan berkat set pertama UL, latar belakang singkat tentang konsep kerangka kerja DRI UL, konsep UL untuk asam amino dan perspektif hasil disediakan. Data menunjukkan bahwa pada orang dewasa yang relatif sehat, asam amino yang diuji dapat ditoleransi dengan baik, atau tingkat efek samping yang tidak diamati atau mild. Tingkat efek samping yang diamati rendah atau mild dan dapat ditentukan. Kesimpulan data UL manusia pertama ini diharapkan dapat membantu lembaga nasional dan internasional menetapkan standar keamanan untuk asam amino tambahan. Pernyataan asam amino. Asam amino populer sebagai suplemen pada manusia karena beberapa manfaat kesehatan yang dirasakan dan nyata. Saat ini, tidak ada tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi karena kurangnya data. Tinjauan ini merangkum rangkaian uji klinis manusia, respon dosis pertama yang dilakukan pada 10 asam amino yang akan membantu menetapkan tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi dan memberikan keamanan untuk asam amino tambahan. Langsung saja pertama pada penjelasan tentang asam amino. Asam amino adalah bahan penyusun protein jaringan mamalia. Protein manusia sebagian besar terbuat dari 21 asam amino. Daftarnya sekarang termasuk selenostenik yang mengandung tRNA. Asam amino berfungsi dalam tubuh untuk membentuk protein, hormon enzim, dan sebagai senyawa pengatur. Di luar asam amino berprotein, beberapa asam amino yang penting secara fisiologis seperti ornitin, citrulline, taurin, dan hidroksipolin memainkan peran fungsional utama. Manusia memperoleh asam amino individu dari berbagai sumber makanan protein. Sumber makanan bervariasi secara signifikan dalam jumlah dan komposisi asam amino, sehingga mengatur metabolisme protein dan asam amino baik dalam kondisi akut maupun kronis. Asam amino individu juga sangat populer sebagai suplemen dan dikonsumsi karena berbagai manfaat kesehatan yang dirasakan. Untuk memastikan manusia dapat memperoleh asupan protein dan asam amino yang memadai untuk memanfaatkan kesehatan, DRI atau asupan referensi diet menetapkan rekomendasi minum RDA.
dan maksimum tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi atau UL untuk menyeimbangkan defisiensi dibandingkan dengan toksisitas. DRI terbaru untuk protein dan asam amino diterbitkan pada tahun 2005 ketika Institute of Medicine National Academy of Science Engineering Medicine menetapkan rekomendasinya. Topik rekomendasi minuman asam amino telah aktif diteliti dan dipublikasi sejak tahun 2005. Namun, masalah asupan asam amino maksimum, yaitu UL, kurang dipelajari secara sistematis dan dipublikasikan dari sudut pandang manusia. Dengan prakarsa Dewan Internasional Ilmu Asam Amino atau ICAAS. Sebuah organisasi nirlaba dengan mandat untuk menetapkan pedoman keamanan asam amino. Serangkaian studi UL baru-baru ini dilakukan dan hasilnya dipublikasi. Tinjauan ini bertujuan untuk meringkas uji klinis manusia dan dari UL untuk asam amino untuk membantu badan pengatur dan badan menetapkan standar keamanan suplemen asam amino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang menyebabkan serangkaian studi UL. Rekomendasi DRI atau asupan referensi diet saat ini untuk asupan asam amino seperti dibahas di atas. Ditetapkan pada tahun 2005 dan selama pertemuan yang diadakan menjadi jelas bahwa membangun UL akan menjadi tantangan. Seperti yang diungkapkan Yom, ini terutama karena data yang tidak mencukupi tentang hubungan dosis respon dengan peningkatan asupan asam amino. Untuk mengatasi kekurangan data dan menciptakan basis pengetahuan yang tentang dampak peningkatan asupan asam amino pada sistem organ fisiologis. Menciptakan kerangka kerja untuk membangun UL, ISEC menyelenggarakan serangkaian 1000 lokakarya penilaian asam amino atau AAW dari tahun 2001 hingga 2019. Semua sesi, kecuali AAW pertama, telah diterbitkan sebagai suplemen dalam Journal of Nutrition, dan pembaca dianjurkan untuk mengakses literatur yang luas dikumpulkan pada nutrisi asam amino dan metabolisme. 7 AAW pertama berfokus pada diskusi ekstensif tentang konsep keseluruhan metabolisme asam amino spesifik, dan mekanisme aksi. Dengan topik pembahasan tentang karakterisasi resiko efek samping dan aspek regulasi yang harus diperhatikan. Berikut tabel yang digunakan untuk mengkarakterisasi asupan gizi. Yang pertama, perkiraan rata-rata persyaratan atau EAR, yaitu rata-rata tingkat asupan nutrisi harian yang diperkirakan memenuhi kebutuhan setengah dari individu sehat dalam tahap kehidupan dan kelompok jenis kelamin tertentu. Yang kedua, diet yang direkomendasikan tunjangan atau RDA, yaitu rata-rata tingkat asupan nutrisi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hampir semua atau 97% hingga 98% individu sehat dalam tahap kehidupan dan kelompok gender tertentu. Yang ketiga, asupan yang cukup atau AI, yaitu tingkat asupan harian rata-rata yang direkomendasikan berdasarkan perkiraan yang diamati atau ditentukan secara eksperimental dari asupan nutrisi oleh sekelompok atau kelompok yang orang yang tampak sehat yang dianggap memadai digunakan ketika RDA tidak dapat ditentukan. Yang keempat, yaitu asupan atas yang dapat ditoleransi tingkat atau UL. Tingkat
asupan nutrisi harian rata-rata tertinggi yang cenderung tidak menimbulkan resiko efek kesehatan yang merugikan bagi hampir semua individu dalam populasi umum. Saat asupan meningkat di atas UL, potensi resiko efek samping dapat meningkat. Yang selanjutnya, tanpa diamati merugikan tingkat efek Noel, yaitu asupan tertinggi atau dosis oral eksperimental nutrisi di mana tidak ada efek samping yang diamati. Yang terakhir yaitu efek samping terendah yang diamati tingkat efek, yaitu LOEL, yaitu asupan terendah atau dosis oral eksperimental di mana efek samping telah diidentifikasi. Definisi ini berasal dari National Academy of Medicine, Institute of Medicine 2005. Dipertimbangkan dengan kelebihan asupan asam amino, AAW, atau lokakarya penilaian asam amino, ke-8, ke-9, dan ke-10 membahas data uji klinis manusia respon dosis sistematis untuk menetapkan UL untuk leusin, triptofan, arginin, metonin, histidin, dan lisin. Data studi ini dan studi tambahan tentang keamanan fenilanin, serin, ornitin, dan trilurin dibahas di bawah ini. Mengikuti penjelasan singkat tentang konsep UL seperti yang diterapkan oleh DRI atau asupan referensi diet dengan modifikasi yang diperlukan untuk menurunkan UL untuk asam amino. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang konsep DRI-UL. Kerangka kerja DRI untuk nutrisi menetapkan rekomendasi asupan makanan sebagai perkirakan kebutuhan rata-rata atau EAR. RDA yaitu diet yang direkomendasikan untuk mencegah defisiensi. Rekomendasi EAR dan RDA adalah minum, yang dianggap memadai untuk memenuhi masing-masing 50% dan 97,5% kebutuhan dalam satu populasi. Penting untuk diingat bahwa nilai-nilai ini pada dasarnya diturunkan untuk mencegah defisiensi dan tidak harus mengacu pada kebutuhan optimal pada manusia. Meskipun EAR dan RDA ditentukan secara eksperimental, ketika data tidak tersedia untuk memiliki RDA dan AI atau asupan yang cukup, direkomendasikan berdasarkan data asupan yang diamati dari suatu populasi. Dengan nutrisi yang dikonsumsi melebihi kebutuhan tubuh, ada kemungkinan mencapai tingkat asupan di mana efek samping dapat terjadi. UL menetapkan batas atas aman yang ditentukan secara eksperimental, yaitu seperti diagram di atas. Gambar paradigma asupan referensi diet tingkat asupan atas yang ditoleransi UL, EAR, perkiraan kebutuhan rata-rata, diproduksi dari referensi dengan izin. Selanjutnya, tingkat asupan nutrisi harian rata-rata tertinggi yang cenderung tidak menimbulkan resiko efek kesehatan yang merugikan bagi hampir semua individu. Dalam populasi umum, asupan tingkat di atas UL, potensi resiko efek samping dapat meningkat. Ketika data tersedia untuk kejadian buruk pada asupan nutrisi, disarankan sebagai tingkat efek samping terendah yang diamati atau LOEL dapat pada asupan tertinggi. Jika tidak ada efek samping yang diamati, disarankan sebagai tingkat efek samping yang diamati, yaitu NOAEL. Sejak rangkaian inisiatif DRI atau asupan referensi diet terakhir, ada diskusi baru-baru ini untuk mempertimbangkan kembali kerangka DRI dengan fokus pada titik akhir penyakit kronis. Karena beberapa tingkat zat gizi terlibat dalam penyakit kronis, penyakit tersebut dapat menyebabkan kekurangan zat gizi atau dalam beberapa kasus menjadi berlebihan pada individu.
Meskipun upaya ini harus dilanjutkan dan diupayakan untuk memastikan pedoman DRI untuk asupan nutrisi tetap relevan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat. Untuk tujuan pengaturan UL, asam amino, kerangka kerja yang dijelaskan di bawah ini mungkin lebih relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep UL seperti yang diterapkan pada asam amino. Hal ini telah ditemukan oleh Hayashi dan Loy dan Sainober bahwa UL untuk nutrisi perlu memiliki karakterisasi resiko yang berbeda karena berbeda dari aditif, makanan, dan kontaminan. Karena nutrisi menyehatkan tubuh diperoleh terutama dari makanan dan diperlukan untuk menjaga kesehatan, khususnya dengan makronutrien, dan dengan demikian asam amino teka-teki ada karena asam amino di atas jumlah konsumsi normal dianggap bermanfaat dalam beberapa situasi, seperti performa olahraga, pemulihan, dan cedera, dan lain-lain. Diketahui juga bahwa tingkat asupan toksik bisa sangat berbahaya, seperti yang dicontohkan oleh kejadian dosis uji muatan metionin potensial 96 gram, bukannya 8,39 gram. Dengan demikian, tetap ada alasan untuk memastikan UL untuk asam amino ditetapkan. Kriteria untuk penetapan UL untuk asam amino pada awalnya dinyatakan oleh Young yang muncul dari diskusi selama AAW atau Lokakarya Penilaian Asam Amino. Dinyatakan bahwa biomarker fungsional yang ada dari asam amino berlebih harus dibuat, yang mencakup biomarker yang dapat diakses, yang dapat diambil sampelnya, diukur secara andal dan objektif, dan terkait dengan hasil atau titik akhir fisiologis untuk asam amino tersebut. Itu juga dibahas oleh Beer, bahwa asam amino terlabel isotop stabil dapat digunakan untuk mengembangkan farmakokitenik. Asupan asam amino yang berlebihan, ekstrapolasi ini untuk diterapkan pada kerangka kerja di mana kami berhipotesis bahwa oksidasi asam amino diukur menggunakan pelacak asam amino berlabel C, akan tetap rendah dan stabil di bawah persyaratan. Dengan asupan di atas kebutuhan, oksidasi akan meningkat untuk membuang kelebihan asam amino sampai batas metabolisme tercapai. Setelah itu, oksidasi akan stabil. Batas metabolisme ini mengidentifikasi UL dan bisa juga menjadi NOAEL. Dengan asupan di atas, resiko toksisitas meningkat karena akumulasi metabolit asam amino meningkat, dan kejadian buruk dapat dipicu. Diawali oleh Loael, diakui bahwa kerangka ini mungkin tidak berlaku untuk semua asam amino, terutama ketika jalur metabolisme lebih kompleks. Dengan mempertimbangkan konsep di atas, kunci untuk mengkarakterisasi UL untuk asam amino pada manusia, studi respon dosis sistematis yang berfokus pada biomarker terpilih, dan pelaporan kejadian buruk secara keseluruhan akan diperlukan. Saat ini, penelitian tentang respon dosis dengan kelebihan asam amino tersedia untuk 10 asam amino yang akan dibahas nanti dalam ulasan ini untuk memahami hasil. Berikut gambar kedua, yaitu deskripsi konseptual tentang dampak peningkatan asupan asam amino dan resiko toksisitas dengan asupan asam amino di atas kebutuhan. Jalur oksidatif asam amino terus membuang asam amino tambahan dengan asupan di atas UL. Jalur oksidasi jenuh dan metabolit
dari jalur katabolik asam amino mulai menumpuk dan meningkatkan resiko efek samping. Asam AA atau asam amino, LOL atau tingkat efek samping terendah yang diamati, NOAEL atau tingkat efek samping yang tidak teramati, UL atau tingkat asupan atas yang lumayan diadaptasi dari referensi dengan izin. Berikut gambar 2. Selanjutnya, saya akan memaparkan asupan makanan harian asam amino. Berikut tabel yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asupan asam amino dan rentang exposure. Asupan asam amino harian sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa etis dan kondisi sosial ekonomi. Karena manuskrip ini terutama difokuskan pada negara-negara maju, asupan asam amino harian diperoleh dari investigasi calon Eropa ke dalam kelompok kanker dan gizi, dan NAHES 3 2005 di Amerika Serikat. Investigasi calon Eropa ke dalam data diet kanker dan gizi dikumpulkan menggunakan kuesioner diet kuantitatif dari 23 pusat di 10 negara Eropa, yaitu Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Data yang dikumpulkan dari ukuran sampel besar 504.245 peserta, 147.259 pria, dan 356.986 wanita menunjukkan bahwa asam glutamat adalah yang tertinggi di antara semua asam amino dengan rata-rata persentil ke-75 masing-masing 13,6 dan 16 gram per hari. Di antara asam amino esensial dan leusin adalah yang tertinggi pada rata-rata persentil ke-75 masing-masing 56% dan 66 gram per hari. Data NAHES ketiga berasal dari ukuran sampel yang relatif lebih kecil, seperempat 1942 sampai 2.533 peserta, tetapi memiliki data serupa dengan asam glutamat yang tertinggi pada rata-rata persentil ke-99 masing-masing 19,6, 33,7 gram per hari, dan leusin pada rata-rata persentil ke-99 masing-masing 6,1, yaitu 14,9 gram per hari. Asupan asam amino merupakan protein paralel. Secara umum, studi ini mencerminkan asupan asam amino, terutama dari sumber protein makanan yang dijelaskan di sini untuk memberikan konteks pada rentang pemaparan yang biasa terlihat pada individu yang bergizi baik. Selanjutnya, situs pengetahuan saat ini data tersedia untuk mengatur UL untuk asam amino pada manusia. Berdasarkan konsep UL untuk asam amino yang diuraikan, sebelumnya studi respon dosis sistematis pada manusia disponsori oleh ICIES dari tahun 2012 hingga 2002. Rangkaian studi ini diuraikan dalam urutan kronologis untuk leusin,
triptofan, rangkaian studi ini diuraikan dalam urutan kronologis untuk leusin 12, yaitu 5.0, 3,7 sampai 6.0, 6.0 sampai 12,6. Triptofan 0,8, leusin pada orang tua, metonin, arginin, dan lisin, histidin, fenilanin, dan serin, dan ornitin dan citrulline dalam tabel 3. Dengan uraian singkat di bawah ini, beberapa studi termasuk asupan subkronis didefinisikan sebagai asupan asam amino diuji selama 4 minggu dan memiliki peserta dalam desain studi pengukuran berulang. Subkut didefinisikan sebagai kurang 4 minggu dan akut didefinisikan sebagai kurang 1 hari dan ini berbeda dibandingkan dengan kontaminan dan aditif makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu leusin. Leusin adalah salah satu suplemen asam amino paling populer bersama dengan isoleusin dan valin yang membentuk BCCA atau asam amino rantai cabang. Protein whey diperkaya dengan leusin dan telah dipromosikan untuk membantu kehilangan otot yang berkaitan dengan manusia dan meningkatkan kinerja selama olahraga menggunakan konsep oksidasi asam amino sebagai titik akhir untuk batas metabolisme atas untuk membuang kelebihan asam amino. Erlangga dan kawan-kawan menggunakan L1-13 oksidasi C-leusin menjadi 13 bersama 2 sebagai titik akhir primer dengan kelebihan asupan leusin. Ini adalah studi tindakan berulang akut selama 8 jam di mana pria muda menerima 50, 150, dan 250, 500, 750, 1000, dan 1200 miligram dan per kilogram per hari sesuai dengan 3,5, 10,5, 17,5, 35, 52,5, 70, dan 87,5 gram per hari untuk individu dengan berat 70 kg. Batas atas untuk mengoksidasi leusin diamati pada 550 mg per kilogram per hari dengan peningkatan konsentrasi amonia darah di atas normal melebihi 500 mg per kilogram per hari. Beberapa variabel biokimia darah dan urin termasuk BCCA atau yang disebut asam amino rantai cabang, plasma diukur meskipun tidak ada perubahan signifikan yang teramati. Antagonisme BCCA atau asam amino rantai cabang di mana peningkatan asupan leusin mengurangi konsentrasi isoleusin dan valin plasma diamati. UL didasarkan pada batas maksimum untuk mengoksidasi leusin dan peningkatan amonia darah dan ditetapkan pada 500 mg per kilogram per hari sesuai dengan 35 gram per hari untuk 70 kg individu. Untuk menempatkan UL dalam konteks rekomendasi asupan leusin dewasa saat ini disimpan pada AAR atau yang disebut sebagai perkiraan butuh rata-rata dan RDA yaitu diet yang direkomendasikan masing-masing 2,4 dan 2,9 gram per hari. Dan seperti yang dinyatakan sebelumnya, di antara asam amino esensial, asupan leusin pada populasi orang dewasa dengan gizi baik rata-rata 5,6 dan sampai 6,9 gram per hari. Yang kedua,
Saya akan menjelaskan tentang triptofan. Triptofan populer digunakan sebagai suplemen untuk memperbaiki pola tidur atau suasana hati karena metabolitnya serotonin. Hiretsuka dan kawan-kawan merancang studi intervensi crossover terkontrol placebo yang ditugaskan secara acak double blind pada wanita muda dengan uji asupan triptofan masing-masing 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gram per hari selama periode 21 hari. Titik akhir utama untuk UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan didasarkan pada metabolit darah dan urin dari jalur katabolit triptofan termasuk kainurinin, asam antranilik, asam kainurenik, 3-hidroksi-kainurenini, asam 3-hidroksi ataranilit, dan asam quinolinik. Ekskresi urin 3-HK, yaitu seperti yang tertera pada tabel ini. Ringkasan studi pada manusia untuk menentukan tingkat asupan asam amino yang ditoleransi. Erlango et al. Menjelaskan tentang leusin, desain studi akut berulang, studi pengukuran peserta N1/5 laki-laki 27,2 sampai 2,1 tahun 23,7 sampai 1,2 kg per dosis asam amino yang dibutuhkan yaitu 3,5, 10,5, 17,5, 35, 52,5, 70, dan 87,5 gram per hari. Perpanjang dari paparan yaitu 8 jam, hasil primer yaitu oksidasi dari 1-C-leusin sebagai penanda. Langkah-langkah lain yaitu amonia darah, darah lengkap, dan urin biokimia. Yang kedua yaitu Hiratsuka dan kawan-kawan tahun 2013. Asam amino yang diuji yaitu triptofan. Desain studi yaitu subakut, secara acak ditugaskan, ganda buta, placebo dikendalikan, penyeberangan studi invensi. Pesertanya yaitu 17 perempuan, 20,2 sampai 0,6 tahun, 20,1 sampai 0,3 kilogram. Dosis asam amino yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gram per hari. Perpanjangan dari paparan yaitu 21 hari. Hasil primer yaitu pengganti biomarker dari triptofan metabolisme termasuk 3-hidroksikinure sampai 93-HK di darah dan urin. Langkah-langkah lain yaitu asupan makanan, berat badan, dan umum darah dan urin biokimia. Yang ketiga yaitu Rasmussen dan kawan-kawan tahun 2016. Asam amino yang diuji yaitu leusin, desain studi yaitu akut berulang studi pengukuran. Pesertanya yaitu 6 laki-laki, 72,2 sampai 3,5 tahun, 26 sampai 6 sampai 50 kg. Dosis asam amino yaitu 10,5, 17,5, 24, 5, 31,5, 38,5, 45,5, dan 52,5 gram per hari. Hasil perpanjangan dari pemaparan yaitu 8 jam. Hasil primer yaitu oksidasi dari 1 sampai C-leusin sebagai penanda kelebihan metabolisme.
Langkah-langkah lain yaitu amonia darah, darah lengkap, dan urin biokimia termasuk amino asam. Selanjutnya yang keempat yaitu Deutsch dan kawan-kawan tahun 2017. Asam amino yang diuji yaitu metonin. Desain studi subkronis, tindakan berulang belajar. Peserta 9 laki-laki dan 6 perempuan, yaitu 58,9 sampai 6,1 tahun, 28,6 sampai 0,9 kg. Dosis asam amino yaitu 0,6, 1,6, 3,2, dan 6,4 gram per hari. Panjang dari pemaparan yaitu 4 minggu. Hasil primer yaitu plasma homocysteine konsentrasi. Langkah-langkah lain yaitu kesehatan kuesioner, neurokognitif tes, selesai darah dan urin. Yang selanjutnya yaitu McNeil dan kawan-kawan. Asam amino yang diuji yaitu arginin. Desain studi yaitu subkronis lintas studi bagian. Pesertanya yaitu 36 laki-laki dan 38 perempuan. 22 sampai 57 tahun, 36 kg. Dosis asam amino yaitu 0, 15, dan 30 gram per hari. Perpanjangan pemaparan yaitu 90 days atau 90 hari. Hasil primer yaitu kardiovaskular, fungsi sistolik dan diastolik tekanan darah. Langkah-langkah lain yaitu darah lengkap, urin, biokimia untuk tes ginjal, metabolik dan fungsi, dan arginin metabolisme. Yang selanjutnya yaitu Hayamizu dan kawan-kawan 2019. Asam amino yang diuji yaitu lisin. Desain studi, tinjauan sistematis. Peserta termasuk studi telaah 3 sampai 211 dan rentang usia 1,6 sampai 76,7 tahun. Dosis asam amino yaitu 0,2 sampai 17,5 gram per hari. Perpanjangan pemaparan yaitu 1 sampai 1095 hari. Hasil primer yaitu laporan merugikan acara termasuk pencernaan gejala traktus seperti mual, sakit perut, dan diare. Langkah-langkah lain yaitu tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari Geithler dan kawan-kawan tahun 2020. Asam amino yang diuji yaitu histidine, desain studi subkronis, tindakan berulang, dan lintas studi bagian. Pesertanya yaitu 20 pria dan 20 perempuan dengan rentang usia 33 tahun, 24 kg. Dosis asam amino yaitu 4, 8, 12, dan 16 gram per hari. Perpanjangan pemaparan yaitu 4 minggu. Hasil primer yaitu darah lengkap biokimia termasuk ferritin, konsentrasi, dan enzim hati. Langkah-langkah lain yaitu antropometri, tubuh komposisi,
histamin darah, konsentrasi, dan kualitas tidur. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari Miura dan kawan-kawan tahun 2021. Asam amino yang diuji yaitu fenilanin, desain studi yaitu subkronis, tindakan berulang, dan belajar. Pesertanya yaitu 23 laki-laki dengan rentang usia 38 tahun, 23-5 kg. Dosis asam amino yaitu 3, 6, 9, dan 12 gram per hari dengan perpanjangan pemaparan 4 minggu. Hasil primer yaitu darah lengkap biokimia. Langkah-langkah lain yaitu melapor kejadian yang merugikan, melaporkan tidur, kualitas, dan berat badan. Selanjutnya masih dari Miura dan kawan-kawan tahun 2021 yang menguji tentang serin dengan desain studi subkronis tindakan berulang. Pesertanya yaitu 30 laki-laki sampai dengan rentang usia 38 tahun, 23,5 kg. Dosis asam amino yaitu 3, 6, 9, dan 12 gram per hari. Perpanjangan pemaparan yaitu 4 minggu. Hasil primer yaitu darah lengkap biokimia. Langkah-langkah lain yaitu melaporkan kualitas tidur dan berat badan. Masih dari Miura dan kawan-kawan, dengan tahun 2022 yang menguji tentang asam amino yaitu ornitin. Desain studi yaitu subkronis, tindakan berulang. Peserta yaitu 23 laki-laki, 41 tahun, 23,8 kg. Dengan dosis asam amino 3,2, 6, 9,2, dan 12 gram per hari. Perpanjangan pemaparan yaitu 4 minggu. Hasil primer yaitu darah lengkap biokimia. Langkah-langkah lain yaitu kualitas tidur, kelelahan mental, dan diet survei asupan. Yang terakhir masih dari Miura dan kawan-kawan tahun 2022 yang menguji tentang asam amino citrulline. Desain studi yaitu subkronis tindakan berulang dengan peserta 23 laki-laki, 42 tahun, 23,6 kg. Dosis asam amino yaitu 6, 12, 18, dan 24 gram per hari. Dengan perpanjangan pemaparan yaitu 4 minggu, hasil primer yaitu darah lengkap biokimia, dan langkah-langkah lain yaitu kualitas tidur, kelelahan mental, dan diet survei asupan. Selanjutnya, meningkat 16 kali lipat pada asupan 5 gram per hari dibandingkan dengan peningkatan 2,5 kali lipat pada 3-HA. Ini menunjukkan potensi melebihi kapasitas enzimatik hyaluronidase yang mengubah 3-HK menjadi 3-HA. Tidak ada perubahan lain dalam pola tidur atau parameter lain yang mengamati karena asupan apapun. Berdasarkan biomarker 3-HK, UL atau yang biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan, disarankan pada 4,5 gram per hari untuk triptofan. Sebagai perbandingan rata-rata asupan harian triptofan adalah 0,8 sampai 1 gram per hari. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang leusin bagi lansia. Mempertimbangkan bahwa leusin adalah suplemen populer untuk mencegah hilangnya massa otot terkait usia, penelitian selanjutnya difokuskan pada pria lanjut berusia lebih dari 70 tahun dan menggunakan konsep UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan yang sama diterapkan sebelumnya pada laki-laki muda oksidasi leusin ke 13 bersama. Karena UL untuk pria muda ditentukan pada
Rentang 500 mg per kilogram per hari mengurangi rentang asupan leusin berlebih dianggap lebih aman. Asupan leusin 150, 250, 350, 450, 550, 650, dan 750 mg per kilogram per hari sesuai dengan 10,5, 17,5, 24,5, 31,5, 38,5, 45,5, dan 52,5 gram per hari untuk individu dengan berat 70 kg diuji dalam desain studi pengukuran berulang akut. Batas atas untuk mengordinasi leusin diamati pada 430 mg per kilogram per hari yang sesuai dengan UL 30 gram per hari. Nilai ini secara numerik lebih rendah dari 35 gram per hari yang ditentukan pada pria muda. Namun, secara statistik tidak berbeda. Dengan demikian, mungkin ada sedikit pengukuran terkait usia dalam kemampuan membuang kelebihan leusin. Studi ini juga mengamati bahwa peserta yang lebih kurus dengan komposisi tubuh yang berubah memiliki respon amonia darah berbeda dibandingkan dengan peningkatan di atas normal yang diamati dengan peningkatan asupan leusin. Jelas, komposisi tubuh berperan dalam pembuangan kelebihan asupan leusin dan perlu dieksplorasi di masa mendatang. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang metionin. Metionin digunakan dalam konteks klinis sebagai tes pemuatan metionin untuk memeriksa peningkatan homositein. Seperti yang dijelaskan pada tabel 4 berikut. Ada beberapa asam amino yaitu leusin pada pria muda, triptofan, metionin, leusin pada pria lanjut usia, arginin, lisin, histidin, fenilanin, serin, ornitin, dan yang terakhir yaitu citrulline. Konsentrasi sebagai penanda resiko potensial untuk orang dewasa yang lebih tua dengan aterosklerosis. Ini terutama karena keterlibatan metonin dalam siklus transmetilasi untuk menghasilkan homositein sebagai perantara sebelum dimetilasi ulang menjadi metonin atau siklus remetilasi atau sistein yang disintetis melalui jalur transsulfurasi. Peningkatan konsentrasi metionin telah terbukti beracun. Dengan demikian, Duets dan kawan-kawan merancang studi tindakan berulang pada pria dan wanita berusia rentang 59 tahun dengan asupan 9,2, 22,5, 46,3, dan 91 mg per kilogram per hari sesuai dengan 0,6, 1,6, 3,2, dan 6,4 gram per hari untuk individu dengan berat 70 kg selama 4 minggu periode. Konsentrasi homosistein plasma meningkat pada 6,4 gram per hari dengan ditetapkan sebagai low-AL dengan asupan 3,2 gram per hari ditetapkan sebagai no-AL atau biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati, semua tindakan biokimia lainnya dan tes neurokognisi dalam dan komposisi tubuh
tetap tidak berubah. Asupan rata-rata saat ini untuk metionin dilaporkan sebesar 1,6 sampai 2 gram per hari. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang lisin. Lisin biasanya asam amino pembatas pertama dalam diet berbasis sereal. Telah dipelajari secara ekstensif untuk memastikan kecukupan lisin dapat dipastikan untuk populasi, termasuk studi fortifikasi. Dengan demikian, Hayamizu dan kawan-kawan melakukan tinjauan sistematis dari semua penelitian yang diterbitkan yang telah menguji efek dosis respon dari konsumsi lisin oral. 76 studi dipilih untuk evaluasi, di mana 12 termasuk dalam tinjauan sistematis. Studi yang disertakan memiliki ukuran sampel variabel dari 3 sampai 211 dan memiliki rentang usia yang lebar, 2 sampai 77 tahun. Dan dalam dosis suplemen lisin 0,2 sampai 17,5 gram per hari. Titik akhir utama untuk kelebihan lisin adalah laporan efek samping, termasuk gangguan gastrointestinal, sakit kepala, dan mual. Berdasarkan dampak merugikan dari diare yang dilaporkan, LOAEL atau biasa disebut tingkat efek samping yang diamati rendah, ditetapkan sebesar 7,5 gram per hari, dan NOAEL atau biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati, sebesar 6 gram per hari. Asupan biasa rata-rata telah dilaporkan menjadi 5 sampai 6 gram per hari, dan asupan presentil ke-99 yang dilaporkan sebesar 12,1 gram per hari, jelas di atas LOAEL atau biasa disebut tingkat efek samping yang diamati rendah. Namun, ada kemungkinan juga bahwa alasan gangguan gastrointestinal dalam penelitian dengan suplemen lisin dimungkinkan karena bentuk lisin atau lisin HCl berbeda dengan lisin alami dalam makanan, yang kemungkinan berasal dari sumber protein hewani seperti susu, daging, sapi, dan lain-lain yang kaya lisin. Yang keenam yaitu histidin. Histidin berlabel asam amino esensial telah diperdebatkan karena fakta bahwa ada sumber histidin endogen seperti karnosin dan hemoglobin. Histidin juga telah terlibat dengan manfaat kesehatan, termasuk antiinflamasi dan antioksidan. Dengan demikian, dikonsumsi sebagai suplemen, Gehler dan kawan-kawan merancang penelitian cross-seksional dan berulang selama 4 minggu pada rentang 40 pria dan wanita muda dengan asupan histidin 4, 8, 12, dan 16 gram per hari. Dosis 12 gram per hari telah mengurangi konsentrasi ferritin dan dosis 16 gram per hari meningkatkan enzim hati. Tidak ada perubahan lain dalam komposisi tubuh, kualitas tidur, atau konsentrasi histamin yang diamati. Namun, karena efek samping yang diamati pada dosis 12 dan 16 gram per hari, 8 gram per hari ditetapkan sebagai NOAEL, atau biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati, dan 12 gram per hari sebagai LOAEL, atau tingkat efek samping yang diamati rendah untuk histidin. Asupan rata-rata saat ini adalah 2 sampai 2,5 gram per hari.
Yang ketujuh yaitu fenilanin dan serin. Fenilanin, asam amino esensial, diperlukan untuk sintetis neurotransmitter melalui tirosin. Serin, asam amino non-esensial adalah kunci untuk mensintetis senyawa lain, seperti sepiglolipid dan asam amino, termasuk lisin. Meura dan kawan-kawan melakukan 2 uji klinis pada pria muda Jepang dengan dosis uji fenilanin dan serin pada 3, 6, 9, dan 12 gram per hari dalam desain pengukuran berulang selama 4 minggu. Biokimia darah dan urin lengkap dengan pelaporan kejadian buruk dan pengukuran kualitas tidur dilakukan. Tidak ada efek samping berkorelasi dengan salah satu asupan uji dan tidak ada perubahan luar biasa dari dalam variabel biokimia yang diamati. Jadi, NOAEL atau biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati untuk fenilanin dan serin ditetapkan pada 12 gram per hari. Ke-8 yaitu ornitin dan citrulline. Ornitin dan citrulline adalah asam amino non-proteinogenik dan hadir secara alami dalam sumber makanan. Namun, keduanya populer sebagai suplemen karena manfaat ornitin yang dirasakan sebagai penambahan tidur dan peningkatan fungsi hati, dan citrulline karena efek peningkatan kerja dalam latihan intensitas tinggi. Miura dan kawan-kawan melakukan studi tindakan berulang pada pria muda Jepang dengan dosis ornitin pada 3,2, 6, 9,2, dan 12 gram per hari dan dosis citrulline pada 6, 12, 18, dan 24 gram per hari selama 4 minggu. Titik akhir primer adalah biokimia darah lengkap, pengukuran kualitas tidur, kelelahan mental, dan asupan makanan. Tidak ada perubahan besar yang diamati pada salah satu parameter darah dan pelaporan efek samping tidak terkait dengan peningkatan dosis salah satu asam amino. Jadi NOAEL atau biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati ditetapkan pada 12 gram per hari untuk ornitin dan 24 gram per hari untuk citrulline. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asam amino yang datanya tidak tersedia untuk menyetel UL, atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan. Untuk asam amino yang tersisa, belum ada studi klinis sistematis baru yang dilakukan. Di antara asam amino esensial yang tersisa, tidak ada penelitian yang tersedia untuk isoleusin, valin, dan treonin pada individu sehat. Pada pasien dengan parapreses spastik, suplemen 4-6 gram treonin per hari, dan pada pasien dengan sklerosis lateral amiotrofik, isoleusin 8 gram per hari dan valin 6,4 gram per hari terbukti aman. Berdasarkan data yang terbatas pada rekomendasi UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan untuk sisa asam amino esensial yang dapat dibuat pada saat ini. Demikian pula tidak ada uji klinis dosis respons sistematis di antara sisa asam amino yang dapat dibuang. Asam amino yang paling sering dibahas dan ditinjau adalah glutamat, terutama pada penggunaan monosodium glutamat atau MSG sebagai penyedap dalam beberapa budaya. Glutamat juga tertinggi di antara semua asam amino yang ada.
Glutamat atau MSG dikonsumsi oleh manusia secara rutin, terutama dari makanan sumber protein. Konsumsi MSG relatif lebih rendah, tetapi sangat bervariasi, dengan 0,6 gram per hari di Amerika Utara dan Eropa hingga 1–3 gram per hari di negara-negara Asia. Meskipun muncul kekhawatiran tentang MSG yang menyebabkan respon yang parah pada beberapa individu dengan laporan anekdot tentang detak jantung yang berdebar-debar, sensasi kesemutan, mual, dan lain-lain. Percobaan terkontrol pada manusia pada konsentrasi terkonsumsi normal MSG gagal menunjukkan laporan yang merugikan pada manusia. Meskipun UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan, spesifik belum ditetapkan, laporan terbaru menunjukkan asupan harian yang dapat diterima sebesar 240 mg per kilogram per hari, yang setara dengan 17 gram per hari untuk orang dewasa dengan berat 70 kg yang digabungkan untuk gram glutamat dan glutamat. Berikut selanjutnya yaitu perspektif dari penulis jurnal. Tinjauan yang sudah saya jelaskan tadi merangkum kesimpulan data pertama yang dikumpulkan. Sejauh ini untuk merekomendasikan UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan untuk asam amino, ini termasuk 6 dari 9 asam amino esensial, yaitu leusin, triptofan, metonin, lisin, histidin, dan fenilanin. 2 asam amino non-esensial yaitu arginin dan serin, dan 2 asam amino non-proteinogenik yaitu ornitin dan citrulline. UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan telah direkomendasikan untuk semua asam amino di bawah ini yang tertera pada tabel tadi. Ini adalah kemajuan besar dibandingkan dengan laporan DRI atau biasa disebut asupan referensi diet tahun 2005 ketika laporan tersebut menyimpulkan bahwa karena UL tidak dapat ditetapkan untuk asam amino manapun, beberapa di antaranya diketahui menghasilkan efek toksik pada dosis tinggi. Karena data dosis yang tidak memadai, hubungan respon lebih banyak data diperlukan tentang efek buruk dari asupan asam amino yang tinggi. Data yang disajikan di sini harus memungkinkan badan pengatur untuk menetapkan UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan asam amino harus dinyatakan bahwa tinjauan hanya berfokus pada studi manusia baru-baru ini dengan berfokus pada UL asam amino. Ada beberapa studi hewan, terutama hewan penggerak tentang asam amino UL, dan ini baru-baru ini ditinjau oleh Blechter dan kawan-kawan. Studi model hewan untuk menentukan tolerabilitas asam amino memerlukan penyertaan faktor ketidakpastian untuk menskalakan nilai agar dapat diterjemahkan ke manusia. Namun, faktor-faktor tersebut tidak disepakati secara universal. Pembaca disarankan untuk meninjau laporan dari DRI atau biasa disebut asupan referensi diet sebelumnya untuk detail tambahan. Selain itu, ulasan ini tidak berusaha menguraikan atau mencirikan manfaat kesehatan apapun yang dirasakan atau nyata untuk asam amino apapun atau merekomendasikan dosis suplemen untuk dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk menyajikan data manusia yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dalam desain studi dan pengumpulan data pada beberapa titik akhir dampak kelebihan asam amino, yang menurut DRI atau biasa dikenal dengan
asupan referensi diet memiliki bobot terbesar dalam penetapan pedoman manusia di masa depan. Poin penting tambahan adalah fakta bahwa studi yang dijelaskan di atas, asam amino yang diuji sebagai suplemen dalam studi semuanya, dibentuk L dengan kemurnian setinggi mungkin, yaitu 99,9% bersumber dari produsen yang teruji dan andal. UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan adalah untuk suplemen serupa yang merupakan pertimbangan utama yang harus ditekankan oleh badan pengatur dalam panduan mendatang. Memang, kualitas suplemen asam amino telah dibahas sebelumnya oleh Orkets Rabah dan kawan-kawan, Samring dan Karakawa dan kawan-kawan. Konsumsi asam amino individu secara berlebihan cenderung menyebabkan ketidakseimbangan asam amino dan dapat berdampak langsung, misalnya kehilangan nafsu makan, dan jangka panjang misalnya memperlemah hati. Antagonisme asam amino juga telah dijelaskan dengan baik terutama oleh Harper, di mana asam amino bersaing untuk kompleks enzim yang sama di jalur degradatif seperti dengan BCCA atau biasa disebut asam amino rantai cabang, yaitu leusin, isoleusin, dan valin, atau sistem transportasi yang sama yaitu lisin dan arginin. Dalam studi UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan, leusin yang dijelaskan di atas, asupan leusin di atas 17,5 gram per hari dan 10,5 gram per hari pada pria muda dan pria lanjut usia. Masing-masing konsentrasi asam amino plasma, isoleusin, dan valin menurunkan secara signifikan dibandingkan dengan jumlah konsumsi normal, 3,5 gram leusin per hari. Ini karena ketiga BCCA atau biasa disebut asam amino rantai cabang berbagi jalur katabolik yang sama dengan enzim ketodehidrogenase rantai cabang BCKDH sebagai enzim pengatur dalam degradasi BCAA yang tidak dapat diubah. Telah disarankan sebelumnya bahwa leusin adalah pengatur utama enzim ini dan dengan demikian asupan leusin yang tinggi merangsang peningkatan aktivitas BCKDH atau biasa disebut ketodehidrogenase rantai cabang, sehingga meningkatkan katabolisme isoleusin dan valin pada model hewan muda yang sedang tumbuh. Antagonisme BCCA yang telah terbukti menyebabkan defisit pertumbuhan. Meskipun tidak jelas apa dampak jangka panjang dari efek ini pada manusia dewasa, lisin dan arginin berbagai sistem transportasi asam amino kationik yang sama, terutama sistem YTHL untuk transportasi melintasi membran sel. Pada manusia dewasa, peningkatan asupan arginin dengan asupan lisin yang konstan pada jumlah normal terbukti berdampak. Dan mengurangi konsentrasi lisin plasma di bawah kisaran normal. Dampak kesehatan jangka panjang dari suplemen asam amino individu pada manusia tidak diketahui dan harus dikarakterisasi untuk lebih memahami ketidakseimbangan dan antagonisme asam amino. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan keterbatasan asam amino. Ada beberapa batasan dalam ulasan ini yang harus diingat. Tujuan tersebut menjelaskan studi pada individu sehat, kebanyakan dewasa muda, dengan beberapa studi pada orang tua, leusin,
orang tua metionin dan satu studi pada individu obesitas, yaitu menggunakan asam amino arginin. Studi leusin, fenilanin, serin, ortinin, dan spirulin hanya melibatkan pria. Studi triptofan hanya melibatkan wanita, dan analisis tinjauan sistematis lisin mencakup individu dari berbagai usia dan jenis kelamin. Tidak diketahui apakah seks berpengaruh pada toksisitas asam amino yang berbeda. Selain itu, penelitian ini sebagian besar dilakukan pada orang dewasa dengan kesehatan yang tampaknya baik. Tidak ada bukti bahwa kelompok usia lain, tahap kehidupan, dan individu dengan penyakit ini akan memiliki asupan asam amino yang dapat ditoleransi yang sama. Dengan demikian, generalisasi data dapat menjadi sulit, dan nilai UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan harus digunakan dengan mempertimbangkan peringatan data. Bentuk suplemen lisin, arginin, dan ornitin dalam rangkaian penelitian saat ini adalah sebagai HCl yang meningkatkan stabilitas dan kelarutan asam amino. Dampak dari bentuk-bentuk ini adalah populasi tertentu bisa sangat berbeda dari individu sehat yang dapat mentolerir bentuk suplemen klorida. Lama pemaparan dalam studi UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan ini relatif singkat, yaitu 1-90 hari. Tidak diketahui apakah penggunaan suplemen dalam waktu yang lebih lama akan menyebabkan jalur metabolisme asam amino beradaptasi dengan cara berbeda. Seperti efek toksik yang mungkin muncul atau jalur katabolik lainnya mungkin diregulasi. Beberapa kekuatan dari tinjauan ini adalah bahwa studi yang ditinjau menggunakan desain tindakan berulang dengan beberapa uji tingkat asupan asam amino, studi dosis respon seperti itu dengan berbagai asupan yang diuji dapat mengurangi variabilitas antar individu, memberikan kesimpulan data yang akurat dan meningkatkan kepercayaan dari nilai UL atau biasa yang disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan. Data yang diringkas adalah suplemen asam amino berkualitas tinggi dengan beberapa tes tingkat asupan asam amino. Studi dosis respon seperti itu dengan berbagai asupan dapat mengurangi variabilitas antar individu, memberikan kumpulan data yang kuat dan meningkatkan tingkat kepercayaan pada nilai UL yang direkomendasikan. Data yang diringkas adalah suplemen asam amino berkualitas tinggi dengan beberapa tes tingkat asupan asam amino. Studi dosis respon seperti itu dengan berbagai asupan yang diuji dapat mengurangi variabilitas antar individu, memberikan kumpulan data yang kuat, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pada nilai UL yang direkomendasi. Data yang diringkas adalah suplemen asam amino berkualitas tinggi. Asam amino yang berkualitas tinggi dikonsumsi oleh individu yang relatif sehat yang mengonsumsi kalori yang cukup dan secara umum mencerminkan situasi dunia nyata. Dan data dapat diinterpretasikan dengan percaya diri untuk diterapkan sebagai pedoman kesehatan masyarakat untuk orang dewasa. Singkatnya, yang saya jelaskan tadi yaitu asam amino populer sebagai suplemen karena berbagai alasan. DRI atau biasa disebut asupan referensi diet yang merekomendasikan UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan untuk keamanan nutrisi termasuk asam amino, tidak dapat menetapkan UL untuk asam amino karena kurangnya uji klinis manusia respon dosis yang sistematis di bawah prakarsa ICAAS. Dalam dekade terakhir, serangkaian studi klinis pada manusia telah dilakukan. Berdasarkan kumpulan data pertama ini,
UL atau biasa disebut tingkat asupan rata-rata yang direkomendasikan, atau NOAEL yang biasa disebut tingkat efek samping yang tidak diamati, atau LOAEL tingkat efek samping yang diamati rendah, telah ditetapkan untuk leusin, triptofan, metonin, arginin, lisin, histidin, fenilanin, serin, ornitin, dan citrulline. Ini adalah pencapaian besar yang akan memungkinkan DRI atau asupan referensi diet menetapkan batas keamanan asupan asam amino dan juga akan membantu Badan Pengawas memandu standar kualitas nasional untuk industri suplemen. Juga yang diharapkan dari ringkasan ini yaitu memberikan para peneliti di bidang data keamanan nutrisi asam amino yang akan berguna dalam mengeksplorasi bermanfaat lainnya dari asam amino selama patologi dan kondisi kehidupan yang berbeda. Mengoptimalkan asam amino dalam makanan memiliki implikasi potensial untuk mengatur kesehatan pada manusia. Pengungkapan penulis dari jurnal ini yaitu RE telah menerima dukungan perjalanan dan akomodasi untuk bicara pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Internasional Ilmu Asam Amino atau ICAAS dan bertugas di Komite Penasihat Ilmiah. Terima kasih. Terima kasih atas review jurnal saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.